Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan tamu motor ini ya, yang sini Jupiter Old, Jupiter lama, Jupiter model pertama. Keluarnya itu mogok. Tadi pagi sudah dibelikan busi tapi ternyata tidak mau menyala. Terus dibawa ke bengkel, terus disuruh cek apakah kelistrikannya atau kompresinya atau bensinnya yang tidak lancar. Nanti kita cek. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, karena dengan tombol lonceng itu kalian bisa mengikuti update-update terbaru dari channel kami. Oke, yuk langsung saja kita bongkar, kita cek apakah busi apakah kelistrikan atau kompresi atau hanya bahan bakarnya yang tidak lancar. Oke, langsung kita ke TKP. Teman-teman, ini sudah saya bongkar ya motornya. Nah, itu covernya udah tak deket kuno yo. Nah, ini tadi motor Jupiter Z mogok. Jupiter Z. Di sini saya jelaskan, untuk motor bisa menyala itu ada 3 hal. Pertama, pengapian. Pengapian termasuk kelistrikan ya, termasuk kelistrikan di sini, busi, cop busi, koil dan kelistrikan lainnya. Terus pertama tadi kelistrikan, satu pengapian, kedua kompresi. Kompresi itu di dalam sini, di dalam blok sini ada sebuah tekanan yang mengakibatkan daya dorong untuk seker, itu namanya kompresi. Kompresinya harus ada, kalau ngopres ya otomatis mogok motor ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi udah pengapian, kompresi, yang ketiga ada bahan bakar. Bahan bakar di sini meliputi karburator, selang bensin. Oh iya, Le. Nah, karburator, bensin. Kalau bensinnya tidak lancar masuk ke dalam ruang bakar, otomatis motornya juga mogok. Nah, di sini pertama itu busi dulu. Businya ngeluarin strum nggak, ngeluarin aki nggak. Kalau nggak ngeluarin berarti nanti kita cek karburatornya, bensinnya lancar nggak. Nah gitu. Oke, sekarang kita langkah awal yang harus dikerjakan itu kita cek businya dulu. Oke, kita kotak on, businya ditempelin ke cop businya, terus di kick starter. Nah, kalau mengeluarkan percikan api dari sini berarti tandanya busi itu aman. Nah, oke, kalau mengeluarkan percikan api dari sini berarti komponen yang lain dari sini ke sini semuanya aman, kelistrikannya semuanya aman. Tapi kalau tidak mengeluarkan percikan api dari ujung sini, kita cek, kita urut mulai dari busi dulu, businya mati atau enggak, cop businya udah betul apa belum nancepinnya, terus ke koilnya ngeluarin percikan api enggak, terus kabel oren ke CDI ke sepul. Nah, itu urutannya. Berhubung ini lancar semua, dari ujung sini sudah keluar bunga apinya, jadi dipastikan kelistrikannya aman. Sekarang kita cek kompresi. Kompresi itu tekanan yang ada di dalam ruang bakar ya. Nah, cara ceknya di sini. Cara ceknya kita kontak off. Jangan di kontak on ya. Kalau kontak on nanti kalian ke strum dengan ini busi. Lalu jari ini, kita jari tengah ini, jari tengah ini dimasukkan ke sini, ke lubang busi. Nah, lubang busi, terus di kick starter. Nah, di dalamnya ada tekan enggak? Kalau ada tekan seperti tadi berarti kompresinya aman. Tapi kalau di kick starter ditekan sini, terus di kick starter ternyata ngempos, berarti kompresinya dipastikan hilang. Kompresinya, tekanan dalam mesin hilang.
Nah, penyebab kompresi itu ada banyak. Ada klepnya bocor, sekernya kalah, atau hal yang lain lah. Misalkan seal klep atau apa, nanti dicek. Tapi berhubung ini kompresinya aman, jadi tidak usah dicek. Kita cek bensinnya. Saya ulangi lagi, cara pengecekan kompresi seperti ini. Dimasukkan jari tengah ke lubang busi, terus di kickstarter. Nah, ada ledakan. Nah, kalau ada ledakan seperti itu berarti kompresinya aman. Sekarang kita cek daerah saluran bensinnya ya. Saluran bensin aman. Saluran bensin kita cek. Sebentar, kameranya. Oke. Oh. Saluran hisap. Cara pengecekannya seperti ini. Untuk memastikan bensinnya ini keluar atau enggak, ini dihisap, disedot. Saluran hisapnya dihisap. Kalau mengeluarkan bensin berarti dia aman. Oke, kita coba. Oke, aman. Berarti semuanya udah aman, tinggal karburatornya. Untuk memastikan karburatornya, ruang bakarnya ini, di sini kan tempat bensin. Untuk memastikan bensin naik ke atas sana, ke atas ini, lalu masuk ke dalam ruang bakar. Untuk memastikannya kita harus bongkar karburatornya. Karena tadi mesin bisa menyala itu ada tiga. Ada tiga, saya ulangi lagi. Mesin bisa menyala itu ada tiga. Yang pertama itu kelistrikan. Kelistrikannya tadi aman. Dari busi udah keluar percikan api, berarti sudah aman. Terus kedua, kompresi. Kompresinya tadi udah meletup-meletup, meledak-meledak. Jadi dipastikan aman. Lah, yang ketiga, saluran bensin. Saluran bensin dari sini tuh aman. Dari sini saja ya, saya masuk dari sini, belum dari sini. Yang dari sini tuh aman karena saat ini dihisap saluran dia mengeluarkan bensin. Nah, itu sudah aman, berarti di dalam tangkinya ada bensin. Terus di sini filternya juga nggak buntu, terus sampai bisa keluarkan bensin, itu udah aman. Nah, target terakhir adalah karburator. Kita bongkar karburatornya, kita cek dalamnya seperti apa, apakah kotor ataukah puyer-puyernya di dalam itu kotor atau bagaimana. Kita cek. Oke, kita bongkar dulu. Bongkarnya itu dengan baut dua ini, baut L yang sini sama yang ini. Nah, yang ini. Oke, terus dibongkar, kita cek dalamnya seperti apa. Oke, kita bongkar dulu. Oke teman-teman, ini karburatornya sudah saya bongkar, filternya ini dan karburatornya di sebelah sini. Oke, kita benerin dulu tripodnya. Nah, oke, sip. Nah, ini dia karburatornya. Kita cek di dalamnya ini ada bahan bakarnya atau tidak, ada bensinnya atau tidak. Cara ngeceknya kita jungkir, kita nanti akan keluar dari sini. Oke, aman, bensinnya aman di dalam, berarti kabel yang bermasalah ini tadi karburatornya ya. Mungkin karburatornya kotor atau apa, kita bongkar. Nah, kita bongkar dulu karburatornya. Kok gini ya, rusuh ya. Mau hitam. Nah, ini hitam tangan gua atau memang karburatornya kotor ya. Kita bongkar dulu satu persatu bautnya. Kalau Jupiter seperti ini memang biasanya kalau ada kendala itu banyakkan itu di daerah karburator ya. Tapi banyak juga sih kendala di strum, di apa, tapi cara pengecekannya ya seperti tadi, dicek satu persatu. Kelistrikannya bagaimana, kompresinya ada atau enggak, bensinnya lancar atau enggak. Oke, lumayan bersih sih dalamnya lumayan bersih. Oke, kita bongkar dulu. Nah, di sini kita bongkar. Biasanya ini yang bermasalah itu di sini.
kebanyakan mekanik itu trader di daerah sini banyak yang ngakalin, banyak yang diatur di itu tapi nggak diganti. Nah biasanya tuh di sini. Nah bongkar dulu. Oke. Ledeh mas bro, hancur. Nah oke teman-teman, maaf tadi sedikit ada gangguan. Kita lanjut lagi tutorialnya. Oke, di sini saya ulangi lagi. Ini namanya karet diafragma. Yoiki singgarai bocor ya, yoiki singgarai boros, yoiki singgarai mogok, yoiki singgarai motor merebet. Ya, di sini nih, iki penyakitnya. Kalau ini rusak, otomatis businya nanti jadi hitam. Nah, hitam seperti ini. Nah, yoiki singgarai boros terus mogok terus berebet ya, ini busi ini. Tapi inti permasalahannya bukan di busi, inti permasalahan itu di bahan bakar yang tidak efisien. Nah inti bahan bakar tidak efisien itu kita cari penyebabnya itu dimana, ternyata ada di sini, di karet diafragma ini. Karet diafragma ini letaknya itu ada di sini ya. Nah ini namanya itu kalau bahasa Inggrisnya itu air cut off valve atau karet untuk memutus arus udara. Karet untuk memutus arus udara. Nah, tujuannya apa diputus arus udaranya? Agar tujuannya bahan bakar lebih irit, lebih efisien, lebih lebih irit, lebih efisien bahan bakar aja. Nah, oke. Sekarang saya jelaskan di sini cara kerjanya air cut valve atau karet diafragma ini. Nah, ini fungsi di sini tuh ada pelor. Ini fungsinya tuh untuk memutus arus ya. Kalau begini arusnya itu kalau begini harusnya harusnya itu masuk, tapi kalau begini arusnya terputus. Oke. Nah, untuk memutus arus fungsinya itu seperti itu. Lah, untuk cara untuk menggerakkan ini, nah diciptakanlah yang namanya karet diafragma atau air cut valve. Nah ini nanti kalau kena udara, area karetnya ini kalau kena udara, didorong udara, jadi dia nanti nekuk gini loh. Nah begini, seret. Begitu dia nekuk, otomatis ini akan posisinya seperti ini. Tapi kalau dia kehisap seret, posisinya seperti ini, dan dia akan mendorong ke dalam. Nah seperti itu. Oke, cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan ada 3 lubang, ada 4, yang satu kecil. Yang ini sama ini jadi satu, nanti bertemu di dalam sini. Yang ini masuk ke dalam, seret, masuk ke dalam sana. Bentar jelas. Nah, ini lubang yang ini masuk ke dalam sana, seret. Nah, diatur oleh ini setelan udara yang ada di sini, seret, masuk dalam sini. Nanti keluarnya lewat sini. Nah, oke. Terus yang ini juga begitu. Yang kecil ini lewat sini, seret, melalui kabel cuk. Di sini ada cuk. Kalau dia ditutup, kalau dia ke bawah berarti dia nutup nggak fungsi, tapi kalau dia ke atas begini berarti dia fungsi. Cara kerjanya ini untuk cuk, untuk menambahkan udara, tekanan udara aja. Untuk menambahkan tekanan udara, nyembur bensin ke pilot jet ini. Jadi dari sini seret, ketika cuk dibuka maka udara akan lolos. Kita cuknya diangkat maka udara akan lolos masuk ke dalam, tembus ke sini. Jadi ini sama ini jadi satu, cuma jalurnya beda. Kalau ini langsung ke dalam, kalau yang ini yang kecil yang bawah ini melalui kabel cuk. Nah makanya kalau pagi susah nyala, biasanya di cuk itu ditarik seret. Nah ada udara masuk, udara tambahan masuk untuk mendorong bensin keluar agar motor bisa menyala dengan maksimal. Biasanya seperti itu kalau udah motor-motor agak udah motor-motor lama, biasanya itu dicuk dulu baru bisa nyala. Nah itu cara kerjanya seperti itu. Saya ulangi lagi, di sini masuk ke dalam seret, nanti keluarnya lewat sini. Ini juga begitu, nanti keluarnya lewat sini, tapi jalurnya berbeda. Kalau yang ini diatur oleh setelan angin-angin, tapi kalau yang bawah ini
yang bawah ini lewatnya sini seret melalui cuk. Tapi kalau cuknya ke bawah otomatis ini nggak fungsi. Nah, lalu menyemburkan udara ke pilot jet untuk menyalakan motor. Oke, dari sini paham ya? Dari sini udah paham, saya lanjut jelaskan lagi. Dari sini seret masuk ke dalam sana, keluarnya lewat sini. Nah, harusnya itu masuk ke dalam sini, lalu ke bawah menuju ke pilot jet untuk menyemburkan bensin keluar sini agar motor bisa menyala. Nah, dari sini fungsinya ke diafragma ini untuk memutus arus. Jadi ketika posisinya kedorong gini, udara yang dari sini tadi bisa lolos masuk ke dalam sini untuk menyembur pilot jet ini untuk menyemburkan udara. Nah, pilot jet ini fungsinya untuk motor RPM menengah ke bawah. RPM menengah ke bawah ini berfungsi. Tapi kalau untuk RPM menengah ke atas baru menggunakan yang pilot jet yang besar ini ya. Kalau yang RPM menengah ke bawah atau posisi motor stasioner yang berfungsi ini tidak berfungsi. Tapi sebaliknya, kalau RPM menengah ke atas ini yang berfungsi, tapi ini nggak berfungsi. Ini untuk motor yang efisiensi bahan bakar. Tujuannya itu untuk mengirit bahan bakar. Oke, saya lanjut. Tadi dari udara dari sini masuk ke dalam, keluar dari sini. Lah, pada saat posisi RPM menengah ke bawah, lubang ini. Nah, di sini ada lubang. Di sini juga ada lubang. Lah, tembusnya itu tembusnya di sini. Ini nanti akan mengeluarkan udara. Fungsinya itu untuk mendorong, menghisap karet diafragma ini. Kalau posisinya itu dihisap, seret, otomatis posisinya ini akan menutup. Tapi kalau posisinya tidak menghisap alias mendorong, dia akan didorong oleh per ini, didorong begini. Ini posisinya untuk on, untuk menyalurkan udara ke dalam sini. Oke, fungsinya seperti itu. Banyak kendala terjadi, banyak orang, banyak mekanik, banyak yang ngakalin. Maksudnya ngakalin itu ngatur, misalkan dalam posisi darurat dia tidak punya karet diafragma. Jadi solusinya itu biasanya itu ditutup begini, terus ini juga ditutup, atau solusi kedua ditutup pakai plastik, semuanya ditutup pakai plastik. Nah, terus ditutup pakai ini seperti ini. Nah, tapi setiap apa ya tadi ya, akal-akalan itu punya masalah yang berbeda-beda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau biasanya itu ditutup, di sini didorong pakai pendorong, terus ditutup ini didorong, otomatis udara yang dari sini langsung masuk ke dalam sini tanpa terputus. Itu mengakibatkan motor boros. RPM menengah ke atas mungkin enak, tapi kalau RPM menengah ke bawah kayaknya kurang sip lah, kurang maksimal, kurang irit lah. Tapi sebaliknya, jika ini ditutup total, ditutup semuanya pakai plastik, terus ditutup pakai ini tadi, maka otomatis udara yang di sini nggak bisa masuk ke dalam sini. Udara yang dari sini tadi nggak bisa langsung masuk ke dalam sini. Efeknya itu kalau RPM bawah mungkin mudah untuk distarter, tapi untuk RPM atasnya biasanya itu berebet, biasanya itu tenaganya kurang. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini kalian paham tentang penjelasan tentang karet diafragma ini. Kenapa karet diafragma ini sangat krusial sekali, kenapa sangat penting sekali di motor karburator, terutama motor Jupiter. Biasanya di Vega juga ada.
Ini mengakibatkan motornya itu tadi mogok, boros, rebul asap hitam. Masalahnya itu ada di sini. Ini tidak bekerja dengan baik. Oke, nanti ini kita ganti yang baru. Murah kok harganya, mungkin sekitar 25 20, ya segitulah. Ini saya bilang itu merek-merek biasa ya, merek-merek imitasi ya. Kalau orinya nggak tahu saya berapa harganya kalau orinya. Oke, nanti ini kita ganti, kita bersihkan dulu semuanya, terus kita nyalakan motornya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja kita bersihkan dulu. Oke.